Teman-teman, ya sakit tipes ini cukup umum kita jumpai di sekitar kita. Nggak kenal tua, ya nggak kenal muda, mau laki-laki ataupun perempuan itu bisa kena tipes. Nah, kira-kira sakit tipes ini bisa menular atau tidak? Kemudian, ya bagaimana kok orang bisa kena sakit tipes? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sakit tipes bisa menular? Ya, jawabannya memang tipes adalah penyakit yang menular. Cara penularannya bisa beda-beda ya, karena banyak jalan bakteri Salmonella typhi ini untuk masuk ke tubuh. Ada beberapa cara bakteri Salmonella ini yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan sakit tipes. Nah, yang pertama itu kontak dengan orang yang pernah terinfeksi. Nah, jadi teman-teman ya, menurut Mayo Clinic bahwa meskipun penderita sudah dinyatakan sembuh, ya beberapa orang dengan riwayat tipes itu tetap bisa menjadi karier. Nah, artinya orang tersebut membawa bakteri Salmonella typhi dalam tubuhnya. Namun tidak semua orang itu pasti ketularan ya. Jadi mentang-mentang dia pernah kena tipes, kita dekat dia kita ketularan, ya itu enggak juga ya. Nah, jadi teman-teman, ya karena ada faktor-faktor yang membuat seorang itu lebih berisiko tertular. Ya misalkan ya imunnya itu lemah. Yang kedua, seks oral dan anal. Nah teman-teman ya, feses dan urin ini merupakan media penularan tipes yang paling tinggi. Nah jadi makin besar ya kemungkinan kalau seandainya bakteri Salmonella typhi tadi menempel ya di tempat keluarnya baik feses ya maupun urin ya. Makanya sebaiknya menghindari ya untuk masalah seks tersebut. Nah, kemudian teman-teman ya, ini terutama orang yang memiliki riwayat ataupun yang sedang mengalami tipes. Yang ketiga, kontak dengan penderita. Nah, teman-teman ya, orang yang sakit tipes berarti dia punya bakteri penyebab tipes, yaitu Salmonella typhi dalam tubuhnya. Jadi beresiko ya menularkan penyakitnya ke orang lain. Terutama jika orang tersebut ya belum ataupun tidak mendapatkan pengobatan tipes. Nah, jadi ini dia bisa sangat memungkinkan ya untuk menularkan. Jadi penting ya untuk jaga kebersihan setelah kontak misalkan dengan orang sakit ya dengan cara cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, teman-teman ya jangan sampai nggak cuci tangan ya, ini beresiko menular nanti ya ataupun tertular. Misalkan teman-teman ya habis berpergian keluar ya ataupun menjenguk orang sakit ya, itu harus cuci tangan apalagi memang serumah. Nah, itu penting. Begitu juga dengan penderita. Nah, untuk penderita juga harus jaga kebersihannya supaya tidak menularkan ke orang lain. Kasihan ya kalau nanti seandainya serumah kena tipes semua. Yang keempat, makanan dan minuman. Jadi hati-hati teman-teman, kalau seandainya habis makan, tiba-tiba kok perutnya nggak nyaman, badannya itu kayak mau demam ya, ataupun orang sini bilangnya geregesan ya. Nah, kemudian mengalami mual, bahkan muntah ataupun sakit perut ya setelah jajan sembarangan, ini hati-hati. Kemudian juga misalkan teman-teman ya minum air itu tidak matang ataupun airnya kotor ataupun airnya mentah ataupun tidak diolah dengan benar ya. Nah, ini hati-hati. Memakai air yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi juga itu untuk misalkan membilas ataupun mencuci bahan makanan ataupun peralatan masak, hati-hati. Kemudian mengkonsumsi makanan mentah ataupun kurang matang, setengah matang ya. Misalkan steak ya, kemudian sushi, sashimi, telur setengah matang ataupun telur mentah, ya salad sayur ya. Nah, jadi hati-hati. Nah, takutnya nanti malah ya itu ada tipesnya, ada bakterinya. Nah, kemudian yang kelima, menyentuh barang yang terkontaminasi. Nah, teman-teman ya harus rajin cuci tangan sampai bersih, merupakan itu cara yang efektif ya untuk menjaga kebersihan supaya nggak kena tipes ya, pencegahan. Misalkan teman-teman habis buang air besar, buang air kecil, habis ke kamar mandi lah intinya ya, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian teman-teman habis berpergian keluar rumah, habis ke pasar, ya pokoknya cuci tangan, jangan tidak cuci tangan. Nah, karena ya tangan ini walaupun kita lihat ini bersih, tapi sebenarnya ya ada bakteri, ada kuman yang kita tidak bisa lihat langsung ya dengan mata telanjang. Itu pentingnya kita cuci tangan supaya bakteri kuman itu bisa ya kita basmilah sedikit.
Kemudian teman-teman, misalkan kita tidak cuci tangan ya, tangan kita kotor, kita megang ya gagang pintu, kita megang gelas, kita megang ya pokoknya alat-alat ataupun permukaan yang bisa kita sentuh ya. Nah, itu bakteri bisa nempel di situ. Nah, akhirnya makin banyak orang yang menyentuh ataupun memegang benda tersebut ya, makin besar ya resiko penularan. Apalagi sistem imun sedang lemah ataupun kurang fit sehingga tubuh lebih mudah terserang penyakit. Kalau seandainya sistem imun sedang baik-baik saja, sedang optimal, ya nggak masalah ya, resiko itu menurun kalau seandainya kita imunnya bagus. Gimana cara pencegahan sakit tipes, dok? Nah, jadi teman-teman ya, pencegahannya yang pertama itu kita bisa berikan vaksin ya, vaksin tifoid untuk anak-anak. Dewasa ada juga, tapi konsultasi dulu ke dokter. Nah, kemudian cuci tangan tadi pakai sabun ya, dan air mengalir. Jangan lupa juga cuci kaki ya kalau perlu setelah keluar rumah, misalkan mau makan dari kamar mandi, berpergian, pokoknya cuci tangan. Yang ketiga, jangan jajan sembarangan ya, apalagi jajannya itu nggak jelas, kita nggak yakin bersih atau tidak. Tapi kalau kita lihat ya tempatnya bagus, pengolahannya bagus, ya boleh lah ya. Apalagi kalau seandainya kita udah pernah ke situ, perut kita aman, ya insya Allah aman. Nah, yang keempat ya, itu hindari menggunakan peralatan makan, peralatan mandi dengan orang yang sedang sakit ya. Jadi jangan sama-sama, itu dipisahkan. Nah, yang kelima, jaga kebersihan rumah kita, sekitar kita ya, apalagi ya bagian dapur kita itu harus dijaga kebersihannya. Yang keenam, kalau seandainya terkena tipes, jangan menyiapkan makanan ataupun minuman untuk orang lain ya. Istirahat ya supaya cepat sembuh ya, supaya tidak menularkan ke orang lain. Nah, kemudian rajin cuci tangan bagi yang kena tipes juga supaya tetap bersih. Ya, jaga kebersihan area tidurnya juga, jangan enggak ya, nanti malah repot. Yang terakhir, yang paling penting juga adalah jaga sistem imun. Jaga kekebalan tubuh tetap baik ya. Jadi ini bisa menghalau ya penyakit-penyakit yang mau masuk ke tubuh kita. Jadi dengan cara menerapkan pola hidup sehat, ya bisa minum suplemen, ya vitamin, ya rajin olahraga, cukup istirahat, hindari stres. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, itu adalah pembahasan singkat tentang tipes ataupun tipoid ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, ya dilancarkan segala aktivitas kita. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.